to protect, always shatter into pieces in the end. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stops beating. And this is how it all goes down tonight. And this is how you bring me back to life. This is what it's like when we collide. This is how you bring me back to life. Halo, ketemu lagi sama gua dengan Budung. Gua di mana ya? Di Kenangisan. Ada di Kenangisan. Gua istirahat dulu. Jalanannya macet banget. Gua mau ke ajang custom. Kita nanti sharing di sana, kita ngobrol-ngobrol. Oke guys, gua istirahat dulu. Capek. My life support is gone. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stops beating. This is how it all goes down tonight. This is how you bring me back to life. This is what it's like when we collide. This is how you bring me back to life. Breathing, lost all feeling. I'm barely breathing, still holding on. Gua udah nyampe di daerah Kembangan. Ini kira-kira 1 apa 2 kilo lagi gua nyampe tempatnya Ajat Custom. Kita jalan lagi. Ini bentar lagi mau hujan. Habis bentar muka. Oke? Falling 'cause my heart stops beating. This is how it all goes down tonight. This is how you bring me back to life. Broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stops beating. This is what it's like when we collide. This is how you bring me back to life. Be there when my life support is gone. Oh, I'm broken and I'm barely breathing. I'm falling 'cause my heart stops beating. This is how it all goes down tonight. This is how you bring me back to life. This is what it's like when we collide. Kita nyampe markas. Come on. Bawa mobil. Ada lah. Masa Nah, ini bawa motor, bawa mobil. kita nyampe ke tempatnya yang punya. Lo, Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Kita dulu. Capek gue. sampai juga akhirnya. Hilang anak gua yang dua. Hah? Ini yang punya? Iya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
jangan bosen ya lihat gue emang sengaja bikin garage to garage. Nah untuk hari ini gue ke tempatnya Ajat Custom. Tadi kan udah ngikutin gue, sekarang gue mau ngobrol, mau sharing sama beliau. Dan inilah si Ajat. Kita mulai dengan obrolan ya seputaran custom lah. Siap. Lu udah berapa lama Om? Gue ngejalanin kiprah ini kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun. 8 tahunan di dunia modifikasi motor ini. Lu langsung di motor apa dulunya lo apa? Basic awal sih gue main di chat. Lihat zaman, perkembangan zaman, gue apa ya, akhirnya modifikasi gitu. Jadi dulunya tukang cat. Bukan chat gitu. Tukang cat coy. Mantap. Selama ini lo ngerjain mayoritas apa? Gue lebih banyak ke chopper, bobber, sama dropseat. Dropseat Itu ya. lebih nyaman di hati gue juga buat, karena customer gue lebih banyak minta di chopper gitu. Oh iya. Berarti lo kurang lebih spesialisasi di chopper lah ya. chopper bobber ya. Chopper bobber. Untuk konsumen sendiri, lo biasanya dapatnya dari mana, sekitaran Jabodetabek atau luar kota? Gue biasa sih lebih link banyak di dalam kota, tapi luar kota juga sering datang ke bengkel gitu, untuk meminta dimodifikasi motornya gitu. Seperti itu. Tapi kebanyakan mayoritas dari mulut ke mulut medianya gitu, karena lebih percaya lah, maksudnya lebih linknya dari teman ke teman, marketingnya gitu. Oh, marketingnya jadi teman-teman ya. Yang penting konsumen ini puas, dia rekomen ke lo gitu. Ya. Oke. Untuk lo sendiri nih, lo ada masuk dalam suatu komunitas enggak? Gue nih punya komunitas custom hore. Jadi tim gue ini tim hore semua. Nah kebetulan gue sendiri ini penasihat tim hore itu gitu. Untuk jadi gue yang nasihatin anak-anak, maksudnya gitu. Gue kepala anak-anaknya gitu. Jadi orang tuanya. Betul. Dari tua nih. Orang tua gitu. Orang tua. Karena di dalam klub itu ya karena yang dituakan ya gue gitu. Seperti itu. Apa sih yang memotivasi lo untuk tetap di custom? Karena gini, gue lebih suka custom karena nilai seninya lebih tinggi dibanding kita mengerjakan suatu motor lain lah ibaratnya gitu. Gue gak menyebutin. Karena kalau di modifikasi ini gue lebih banyak tantangannya. Yang orang nggak bisa buat, gue bisa buat gitu. Itu gue istilahnya mengeksplor seni gue gitu, seperti itu. Tapi lu sendiri nyaman? Gue selama ini nyaman. Kalau gue gak nyaman mungkin gue udah jatuh. Oke, sekarang udah lama lah ya. Betul. Om, gue kan lihat di videonya nih. Iya. Ini kan dari ATPM ya, Suzuki. Betul. Gue kemarin pas acara Suzuki gue datang juga, gue lihat hasilnya, ya kan. Seorang Ajat Custom, ya kan, yang lu tadi bilang bengkel lu bengkel rombeng, ya kan. Tapi kenapa bisa terpilih dari ATPM Suzuki ini loh? Betul. Ya kan? Gimana lu bisa dapat? Ini sih sebenarnya kayak mimpi, Wi. Gue bisa langsung ditunjuk langsung oleh ATPM Suzuki untuk memodifikasi Suzuki GSX 150. Itu pun gue terpilih cuma 2 modifikator di Jakarta gitu. Salah satunya gue sama Yos Insan ya. Itu gue merasa berdua sangat bangga akan adanya ATPM ini. Gue bisa modifikasi motor Suzuki GSX 150R gitu. Seperti itu, Wi. Ini dulu konsepnya apa? Cafe Racer? Gue buat lebih ke minor factor. Minor ya? Minor factor seperti itu. Oh, yang Cafe Racer itu sih itu. Om Yus gitu. Lu mimpi apa sih? Nah itu, gue seperti mimpi ketiban bulan. Tapi itu hayalan gitu, tapi ini kenyataan gitu. Alhamdulillah, itu gue dipercaya sama ATPM Suzuki, bengkel sekecil gue bisa dipercaya seperti itu. Ya alhamdulillah lah ya, itulah ya. alhamdulillah. Dalam 1 bulan itu berapa motor bisa keluar kira-kira? Kalau per bulan itu hitungannya presentasinya gue bisa 4 atau 5 motor dalam sebulan. Itu tapi dengan konsep-konsep yang style yang sedikit nggak makan waktu lama gitu, seperti itu. Yang simpel-simpel lah ya. Aja gitu ya. Berarti style 1 bulan itu udah sama finishing? Finishing sama cat semua. Udah finishing. Karena bengkel gue nggak terima modif asal nempel-nempel barang, gue tetap finishing. Seperti itu. Lu sendiri di bengkel ada berapa orang yang bantuin? Gue sama gue berlima. Gue tukang cat 2, mesin 1, sama tukang dempul 1. Sama tukang las 1.
controlling tetap perlu kan? Gue pasti turun tangan, walaupun gue ownernya, tapi tetap kayak ngechat, ngelas, gue nggak cuma diem ngeliat anak-anak, enggak, karena gue juga sifatnya pekerja gitu. Nah di sini pun gue nggak membeda-bedakan tahta, gue tetap sama, yuk kita yang bersama gitu. Nah, berarti untuk ya kepentingan bengkel. teamwork Teamwork lah ya. teamworknya. Oke. Berarti dalam 1 bulan bisa 4 motor. Lu kalau ada motor masuk itu ada waiting list nggak sih? Waiting listnya pasti ada. Pasti Pasti ada. ada untuk satu motor kerjaan, pasti ada itu. Biasanya berapa lama waiting list? Gue 3 minggu, tapi spendnya seminggunya gue buat waktu senggang gitu. Seperti itu, Wi. Untuk yang biasa ya, Nah, yang yang biasa. Kalau yang luar biasa begini kita inilah. Betul. Tergantung dari orangnya sendiri, lu harus sabar. Betul. Mau hasil yang Intinya, maksimal, sabar. mau hasil maksimal harus sabar. Intinya di motor custom seperti itu sih, sabar. Oke. Buat para kustomania, ingat, motor custom itu gampang-gampang susah. Tergantung dari mental kita juga untuk nunggu si builder dia siap atau tidak untuk pengerjaan dengan detail. Itu tergantung dari elunya sendiri, dari budget lu juga. Semua kembali lagi ke budget. Ini kan ada satu motor nih di background kita. Ini salah satu karya dia yang benar-benar gue lihat banyak part handmade-nya. Jadi biar si buildernya sendiri yang menerangkan nih apa aja part yang handmade. Siap. Kalau ini sih memang 90% handmade ya. Karena gue lebih dominan untuk narik mata orang ke motor ini. Iya. Seperti stang nih gue handmade seperti ini. Sebenarnya ini lagi bengong di bangku, terus lah ide seperti ini gitu. Sama seperti ini gue karena gue demen sisi laut, ini gue konsepin seperti kuda laut gitu. Nah ini pistol, gue terinspirasi oleh Begal Jakarta. Karena Begal Jakarta banyak yang modifikasi pistol rakitan. Makanya gue terapkan di motor ini ada sedikit pistol rakitan gitu. Bisa dilihat ini kayak Seperti pistol ya. Betul. Oke. Kemudian juga ini, gue kemarin sempat lama nih untuk apa gitu gue simpen di bengkel. Kemudian ide gue ini masuk untuk pelapisan box aki. Kemudian ini kunci. Berhubung di bengkel banyak kunci 6 yang nggak kepake, gue tempel lah di si bar gitu. Gua Seperti baru itu. ngeh, ini kunci. Kunci, iya betul. Iya. Ya selebihnya sih ya kayak jok, ya emang handmade semua gitu. Napot gue handmade. Ya seperti inilah hasil kerjaan gue gitu. Tapi ya so far nice. Terima kasih. Hasil yang ini. Siap. Ini motor konsumen apa? Ini konsumen, kebetulan orangnya hari ini lagi acara nikahan. Jadi dia bilang abang aja wakilkan gitu, seperti itu. Ya semua dari chat pun gua handmade, gua chat sendiri, handmade sendiri tanpa orang lain, tanpa oper-oper kerjaan gitu. Oke. Seperti itu. Untuk bikin, ini kan lu frame bikin dong? Frame bikin, betul. Frame bikin berarti cuma ngambil mesin ya? Ya, ekstraksi sama mesin gitu. Oke. Betul. Untuk proses pengerjaan satu motor dengan contoh seperti ini, Ini chopper kemarin gua menghabiskan waktu sekitar 3 bulan setengah. 3 bulan 3 setengah. bulan setengah karena waktunya memang agak sedikit lama karena ya gua banyak main perintilannya gitu. Lebih ke main detail juga sih seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, untuk bikin dengan yang nice kayak begini, kira-kira budget berapa? Kalau budget sih, kalau gue sebutin agak sedikit gimana gitu. Yang pasti satu motor ninja cukup lah gitu. Oh, gua haus. Oke. Lu minum Dia dulu juga deh. harus ini ya. Minum ya. Kebanyakan ngomong. Siap. Untuk lu sendiri, lu lebih fokus ke mana? Umpamanya, lu kan mesin lu nggak ngoper nih. Betul. Lu lebih fokus ke mesin atau ke body? Gue selama ini lebih fokus ke rangka sama body. Plus satu sama cat. Jadi gue tugasnya di sini. Gue yang desain body, gue yang buat body, buat rangka, sama nanti finishing cat gue yang airbrush gitu. Notes, homie, we don't need those. Come on, and just take the high road. I'm trying to fly.
Berarti untuk kayak mesin lu Gua udah mesin ini percaya udah full. percaya full sama anak buah gua. Ada namanya satu Mamang yang memang sudah ikut gua berapa tahun lama gitu, memang orang lama di sini gitu. Gua percaya sama dia Mamang gitu. Dia udah bener-bener inilah Gua ya. udah gua jempol lah. Soalnya walau gua nggak lihat pun dia kerja oke lah, nggak masalah gitu. Memang usia juga udah agak sedikit sedikit tua, tapi hasilnya maksimal. Just to make sense, it makes sense for the linguist. Selama ini lu untuk bias ini kayak ini kan CC kecil. Betul. Udah ada belum yang CC gede? Gua saya gede sih banyak juga. Mungkin karena gua bawa ke dalam nggak muat tempatnya. Sekarang gua lagi garap CB 4000 sama GS 6,5. Dan juga banyak juga sih yang udah masuk gua garap seperti Harley udah. Jadi gua nggak fokus ke motor kecil. Customer berani harga, customer berani sama gua hasil maksimal, ya gua pegang, kenapa tidak gitu. Ya. Ini udah jam 7 ya? 7 ya. Udah jam 7 udah makan. Gua lihat lu udah masih ada di bengkel. Lu tiap hari minum jam berapa sih? Gua buka normal jam 10, gua sampai jam 1 sampai jam 12 malam gitu. Karena gua rasa kerjaan gua ini hobi. Jadi enjoy kalau gua kerjakan enjoy. Lebih malam gua lebih enak kerjainnya gitu, Wi. Terus orang rumah gimana? Orang rumah sih ya normal lah, gue pulang malam ya memang gue kadang sedih sama anak. Ketika gue berangkat kerja, anak gue berangkat sekolah, ketika gue pulang anak gue sudah tidur gitu, Wi. Betul. Tapi gue ngasih satu uang hari Sabtu dan Minggu gue kasih buat anak gitu. Seperti itu. Tapi ini hari Minggu kehalang gue ya. Nah betul, karena Mereka lebih calling kan ya gue datang gitu kan. Betul, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Seperti ya. itu, Lu kan ini berdasarkan hobi, lu kan termasuk seniman ya. Iya, betul. Seniman itu lebih ke apa ya, mengutamakan hasil lah ya, hasil. betul. Lu sampai rela apa ya, Pulang malam, waktu, buang waktu. Lu sendiri kendala lu apa? Untuk di custom itu yang lu hadapin kendalanya seperti apa? Kalau untuk kendala sih, kalau untuk pekerjaan sih, alhamdulillah nggak ada kendala. Gak ada kendala? Memang kadang-kadang kendalanya di customer. Heeh. Kadang-kadang minta waktunya buru-buru dengan hasil maksimal gitu, Wi. Kadang-kadang seperti itu. Dan kedua, kadang-kadang hasil mau bagus, keuangan nggak siap gitu, seperti itu. Banyak tuh kendala bengkel seperti itu. Wi. Kendalanya seperti Kendala itu bengkel ada seperti itu, ya. betul. Tapi lu masih bisa handle Gue lah masih ya. bisa handle lah, enjoy lah seperti itu aja. Ya karena ya hobi gue bilang gue enjoy gitu, seperti itu. Oke. Untuk lu sendiri nih, lu nggak ada kerjaan lain? Gua udah nyaman di sini, jadi gua insya Allah gua nggak mau pindah ke lain hati gitu. Seperti itu. Selagi masih custom masih berjalan, gua terus bangkit untuk custom. Berarti setia, nggak mau main hati? Gua nggak mau Main karena hati. gua orangnya memang nggak pernah selingkuh. nggak mau main hati? Nggak. Oke. Ini berarti jadi pencarian lu utama lah Betul, ya? Wi. Heeh. Ini sumber mata pencarian dari keluarga ke anak-anak juga sama. Gua ngidupin 4 keluarga di sini, Wi. Jadi makanya gue semua insya Allah biar sejahtera semua gitu. Tapi selama ini masih ya aman-aman aja? Masih alhamdulillah masih aman-aman aja. Selagi masih kita jujur, orang masih percaya kita gitu. Ya, Seperti selama itu. masih jujur dengan hasil yang kerjaan kita betul. hasil kerjaan pasti orang rekomen lah ya. Di mata lu seperti apa sih perkembangan custom ini dari tahun ke tahun? Kalau untuk gue sih, menurut gue custom ini benar-benar lagi puncak-puncaknya ya, terus puncak kalau bisa gitu. Jadi semakin rame, semakin berjaya. Karena pabrikan pun sudah banyak yang lihat respon kita gitu. Ya memang yang gue bilang, gue bukan builder sosial media, tapi gue builder nyata gitu, seperti itu. Oke, Iya. berarti lu nggak mementingkan yang di sosmed lah ya? Gua penting sih penting, tapi ya itu, tapi gue nggak terlalu penting-penting gitu, seperti itu aja. Karena yang basicnya gue ya orang-orang kampungan aku gitu. Orang kampungan tapi hasil Orang tidak kampungan, tapi kampungan. hasil nggak kampungan insya Allah gitu, seperti itu. Ya, gue lihat sih gimana ya, lu emang nggak aktif banget ya di sosmed. Betul. Cuman kan giliran gue datang ke sini, gue lihat buset, ya kan? Iya. Gue lihat hasil-hasilnya kan, Iya, iya. ya boleh dibilang lu termasuk ya udah kelasnya, udah menunjukkan kelas lu lah. Betul.
ya kan. Harapan lu sendiri buat Ajat custom lah ya, Ya, buat Ajat custom. Harapan lu seperti apa? Kalau gue Lu sih pengen kayak apa? harapan gue sih insya Allah ya ke depannya gue mau melebarkan sayap, maksudnya dalam artian bengkel gue biar lebih terkenal orang juga, dan hasil pun kalau bisa ya sampai ke pelosok-pelosok pencil kalau bisa Iya, seperti itu. ada orang dari luar daerah lah ya, Iya. dia order sama lu frame, Iya. only frame chopper, Scorpio kek ataupun Honda kek, lu terima nggak? Gue pasti terima. Pasti terima. Pasti terima untuk tawaran seperti itu gue terima. Karena gue pun nggak hanya buat motor, kalau frame untuk Scorpio, Honda atau apa, gue pasti buatin untuk dia gitu. Seperti itu. Untuk buatin, untuk proses bikin Gue satu buat frame. satu ini kurang lebih menghabiskan waktu 1-2 minggu. Nah, untuk dari bahan gue biasa pakai schedule atau nggak seamless pakainya itu. Untuk pengerjaan ya 1 minggu, 2 minggu sudah finishing sama coating. Gitu. Tapi itu orang harus ngirim mesin nggak? Karena Enggak. kan harus bikin engine mounting. Untuk mesin gue di sini ready siap mesin. Kalau untuk mesin 1200 gue ready, Bitar Mercy, Scorpio, Tiger, gue ready di bengkel gitu. Oke, jadi pas ngirim ke konsumen Tinggal itu plug and play. udah tinggal plug lah seperti ya. itu, Oke. Gue lihat ada roller pipa, ya kan? Driving on the freeway down the 405, I've been doing all I can just to stay alive. So I parked my car. Ada English wheel, habis itu ada las listrik, acetilin. Buat lu sendiri sebagai builder, alat apa yang masih Gue sih lagi berpikir gue nih 3 bulan ke depan gue pengen punya alat bubut, Wi. Jadi biar gue bisa bikin detailing lagi dan gue juga nggak harus ke bola mandiri tukang bubut gitu. Itu yang tujuan utama gue ya, bubut mini lah seperti itu. Berarti kendala lu mesin bubut. Betul seperti itu. Ya udah, semoga kesampaian. Amin. Ya kan, semoga Kita doain. kesampaian. Karena Atau lo mau bantu gue? kalau Canda, siap. kita kenal udah berapa lama sih? Kalau gue udah lama, Wi. Udah lama ya? Gue kenal lu itu waktu lu masih oseng-oseng di daerah Kalimalang ya, itu masih cuman ya paling 10 tangki atau berapa tangki. Aku kenal sama Awi gitu. Tapi gue sekarang udah merasa lu tuh bener-bener penyuplai barang-barang custom gitu, Wi. Seperti itu. Ya, hitungannya kita kenalan kan pas masih sama-sama Masih sama-sama, dari bawah lah sama-sama ya. dari bawah, betul. Sama-sama dari bawah, meskipun sekarang masih di bawah. Enggak, Ya, udah ya. Gua kan termasuk ya, lu bilang tadi kan gua supply part ya. Part ya. Untuk lu sendiri sebagai builder, ada saran nggak sih buat gua part apa sekiranya biar mempermudah kayak lu sebagai builder tuh apa? Kalau gue pribadi sih, lu cukup komplit. Tapi emang satu poin yang gue masih kadang mencari nih, lampu-lampu depan yang aneh itu gue bener-bener masih banyak harus cari link-link gitu. Oke. Lampu-lampu aneh ya. Lampu-lampu aneh lah untuk chopper itu kan lebih penting ke lampu aneh gitu seperti itu. Nah, karena part yang lu ada sih yang gue akuin udah semua 100% ada gitu. Oke, berarti kurang lebihnya untuk yang chopper ya, yang old school ya. Old school, betul. Oke. Old school. Dari lu sendiri, ya kan, dari lu sendiri pribadi ya kan, pendapat lu dengan adanya Budung ini gimana sih? Gue terus terang gue merasa berterima kasih dengan adanya Budung. Gue lihat si tahun dulu banget ya, waktu gue masih main custom, masih belum banyak pesaing. Itu bener-bener gue mencari barang-barang, tapi ketika ada Budung, gue ini merasa terima kasih karena setiap gue kurang barang, gue tinggal kontak lo ya, lo siapkan barang untuk gue gitu. Jadi lo termasuk Budung customer yang lengkap lah gitu, yang gue juga berterima kasih sama lo sebagai builder gitu. Gede pala. Betul. Gede pala. Dan gue juga lihat lo kemajuan lo sangat pesat gitu. Gede pala. Cuman ya itu sih gimana ya, gua berusaha melengkapi itu ya, kembali lagi ya kan, Budung tanpa Builder, orang-orang kayak lo lah ya, builder ya, Budung apa sih Betul. gitu kan. Makanya kan gua berusaha support terutama buat bengkel-bengkel. Iya. Kayak lu sendiri udah tahu lah ya Iya, kenyataannya seperti apa. Iya. Boleh dong cerita dulu lo tuh awal-awal pas Gue ngerintis. jadi sedih nih, Wi. Jangan mewek, gua kagak ada tisu. Siap. Gue sih berdiri sini bener-bener dari, ya dibilang dari nol lah ibaratnya. Gue punya bengkel cuma memodalkan 1 kompresor dan beberapa kunci.
Nah tapi alhamdulillah berjalannya waktu, gue buat suatu motor custom dan diterima sama orang dan diterima sama teman-teman lain ya. Alhamdulillah seperti ini sekarang gitu. Kalau ngomongin masa lalu, memang pahit Wi. Sampai gue ke bengkel aja pun gue naik sepeda, gue nggak pakai motor. Gue punya Vespa 1, gue jual untuk beli kompresor sama sewa kontrak tanah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ya gue cukup gitu. Alhamdulillah banget gitu. Dari 2006 ini Wi, gue tentang sama orang tua gue Wi. Gue berhenti kerja ngajar hanya untuk buka usaha bengkel. Lu ngajar? Gue ngajar Wi. Guru? Gue guru. Nah, gue guru privat dulu. Nah makanya ya lucu dah ceritain. Gue tentang Wi, gue punya motor Vespa untuk usaha itu, model usaha. Kata bokap gue seperti ini. Gue ingat bokap gue bilang gini, Jat udah siap dengan nanti nasib lu. Alhamdulillah gue cuma doa ya alhamdulillah gue seperti ini sekarang. Gue agak cukup lah gitu. Seperti itu. Jadi kalau emang dulu pepatah orang tua itu ya kadang-kadang kita bukannya kita ngelawan ya, tapi ya namanya manusia itu ada jalan Wi, untuk mencapai kesuksesan pasti ada jalan seperti itu. Yang penting tekun ya. Betul, jujur dan dipercaya sama orang gitu. Jangan sekali-sekali kita ya bikin kecewa orang lah gitu. Yang penting kan gimana ya Om, mau sedih atau Betul. kayak apa. Betul. Tapi kan lu udah memilih ya. Betul. Hidup itu pilihan. Pilihan, betul. Lu nentuin di situ ya, lu mau nggak mau lu jalanin. Lu jalanin, betul. Iya kan? Betul. Kembali lagi harus konsisten, ya kan, harus lebih fokus lah ya. Dengan lu fokus, sekarang lu udah ngerasain sendiri. Iya kan? Siap. Kurang lebih sama lah sama gua dulu juga ditentang sama nih. lah. Iya kan? Sama. Karena ditentang. nolnya lu gua tahu ya. Iya kan? Oke. Om, kita udah ngobrol panjang, Oke. juga udah ngubah-ngubah tempat lo lah ya. Sorry kalau gua ganggu kerja. Oh, Bapak gue terima kasih banget ya. Gua sekarang gua mau pamit, tapi gua ada sesuatu buat lo, buat orang lain. Siap. Nih, Oke, buat lo. terima kasih banget dikasih hadiah nih. Ya sekedar Siap. gitu Pasti doang. gua pakai setiap hari nih. Proyek yang Ini lagi. hasil lo. Ini tapi proyek yang lagi sedikit berbeda konsep nih, orangnya nyeleneh nih. Dagingnya glitter, ininya beda cat ini. Oh iya, gua baru sadar warnanya Ini begini. memang orangnya orang seni nih, Wi. Orang lagi gaji nih. Dia mau Dia mau ekspor sendiri gitu. gado-gado. Gado-gado. Ya udah, oke, thank you. Buat Kustomania, untuk daerah Ciledug, jangan lupa Ajat Custom, tinggal lu samperin, alamatnya di Raden Saleh, tinggal lu cek di Google Map, tinggal ketik aja Ajat Custom. Oke guys, see you di garage selanjutnya. Bye. Blue lights along the way, got you right on by. And the blue lights shining with a heavenly grace, got you right on by. And there ain't no road just like it, anywhere I found. Running south on Lakeshore Drive, getting into town. Just slipping on by on LSD, Friday night trouble bound. And it starts up north from Hollywood, water on your driving side. Concrete mountains rearing up, throwing shadows just